Haleluya. Shalom jamaat Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Selamat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan ini. Kita sungguh-sungguh ingin hidup kita tidak goyah selamanya sampai sorga menjadi bagian kita. Amin. Tetapi kenyataan hidup, ya kita bisa bilang ada begitu banyak alasan orang untuk goyah. 2 Timotius pasal 1, kita akan belajar beberapa bagian dari kitab ini. Ditulis oleh Paulus dalam keadaan yang punya alasan untuk goyah. Paulus waktu menulis surat ini sedang mendekati hari eksekusi. Dia sudah dipenjara sekian lama, tidak lama lagi, mungkin beberapa minggu setelah dia menulis surat ini, dia dipenggal. Bapak Ibu, ada di penjara saja itu sudah menggoyahkan, saudara. Tapi yang lebih goyah lagi adalah ketika kita sudah tahu bahwa sedikit waktu lagi kita akan dieksekusi. Bayangkan perasaan Paulus di saat menulis surat ini. Tetapi waktu dia menulis, dia juga harus mempertimbangkan goyahnya Timotius. Timotius seorang hamba Tuhan yang masih muda, melayani bukan cuma satu jemaat di Efesus. Dia itu kayak ketua MD begitu. Tapi bukan ketua MD zaman sekarang. Dia gembalanya, tapi sidang jemaat itu banyak. Dan kalau kita baca di dalam 1 Timotius, 2 Timotius, yang harus dihadapi oleh seorang gembala muda, Timotius ini, rumit, pergumulan jemaat yang berat. Karena di situasi di Efesus, kota metropolitan, lalu ada gereja-gereja lain di sekitarnya. Jadi kalau kita mau ambil satu kesimpulan bahwa surat 2 Timotius ini ditulis oleh orang yang punya alasan untuk goyah dalam hidupnya, kepada orang yang sementara goyah karena begitu beratnya tekanan. Tetapi kita menemukan ayat yang ke-7, sebuah penekanan yang sangat, bagi saya sangat membangkitkan semangat. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang beribadah hari ini ada bawa kegoyahan atau apa, dari wajah-wajahnya sih ya pergumulan ada lah ya. Ayat 7 kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Satu ayat yang sangat optimis. Di tengah dua keadaan yang sementara masing-masing mereka hadapi. Paulus dan Timotius. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Saya ingat sudah menyinggung bagian ini di ibadah, saya lupa, PA mungkin. Roh yang dimaksud di sini bukan Roh Kudus. Roh yang dimaksud di sini bukan pribadi Allah, Roh Kudus bukan. Penerjemah Alkitab dalam bahasa Indonesia memiliki kebiasaan kalau dia merujuk pada Roh Kudus itu R-nya R besar. Tapi yang disebutkan di sini adalah roh kita. Roh manusia kita yang memang berasal dari Allah, diberikan oleh Allah. Kita ini manusia tanpa roh binatang. Pernah lihat monyet? Itu spesialnya saya dan saudara karena dalam kitab Kejadian manusia diciptakan dari debu tanah. Adamah, tanah, itu diciptakan. Belum hidup, belum berpikir, belum beraktivitas, belum berkehendak. Sampai Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada debu tanah itu. Dan jadilah Adam, Hawa, saya dan saudara. Jadi di dalam diri kita ini ada roh yang dari Allah. Bukan pribadi Roh Kudus, tetapi roh kita yang diberikan Allah. Dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan kesanggupan yang luar biasa. Disimpulkan oleh Paulus kepada Timotius, roh ini bukan roh ketakutan. Coba lihat kiri kanan, ada yang sementara takut. Lihat toh. Tapera menakutkan. Dipotong berapa persen dari gaji. Wah, Pak Ofred siap-siap. Saya juga siap-siap ini dapat potong gaji. Beta sonde urus itu. Tapi saya membaca beberapa artikel terakhir tentang ekonomi Indonesia, wah lumayan. Sementara kami berbincang itu istri saya bilang, terus bagaimana dengan Kupang, bagaimana dengan NTT? Ketakutan selalu ada. Karena manusia menjalani hidupnya di dunia ini, berjejak kita di sini. Tetapi satu hal yang harus kita pahami dan harus kita terima dengan iman. Bahwa ketakutan itu bukan sifat roh kita. Ada amin. Ada satu terjemahan dalam Alkitab berbahasa Inggris, satu terjemahan itu cowardice. Cowardice itu artinya kepengecutan. Kita tidak diciptakan dan diberikan roh untuk menjadi pengecut. Untuk menjadi orang-orang yang lari. Untuk menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi Paulus menyatakan kepada Timotius, membangkitkan asa dari Paulus sendiri. Membangkitkan asa bagi Timotius yang sementara berjuang melayani. Yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Mari kita beri jabat tangan kiri kanan minimal 2 orang dan katakan kuat dalam Tuhan. Kita harus membuka potensi ini dari dalam diri kita, saudara-saudara. Kita harus mengimani dan menjalani ini. Karena kita akan rugi menjadi orang Kristen yang takut. Rugi menjalani rumah tangga yang takut. Ada beberapa yang siap nikah, ngomong dengan Beta, ngomong dengan Rina. Kesimpulannya, takut juga menikah. Tapi kalau omong dengan istri, dia bilang, begini. Langsung takut. Ya, memang menikah itu ada begitu banyak masalah dan perjuangan. Tapi jangan takut, dia berikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang mau terima katakan amin. Kurang. Kita ini sudah dibutakan oleh kenyataan hidup.
Sebentar saya akan sampai pada kita ini sudah menderita dengan cara yang salah. Sebentar, simpan dulu. Bagian terakhir, kita menderita dengan cara yang salah. Kenapa kenyataan harus membanting kita, saudara? Padahal di dalam kita ada roh. Coba kita perhatikan satu-satu. Apa yang dibangkitkan oleh roh yang ada di dalam kita. Roh kita ini yang dari Allah, apa yang dia bangkitkan? Kekuatan. Dalam bahasa asli ditulis dunamis. Sama-sama dengan saya 2-3, dunamis. Sekali lagi dunamis. Tahu dinamit? Nah, itu berasal dari kata dunamis. Orang pasang petasan saja kalau ketong sonde tahu, sonde sadar, pum. Itu power, saudara. Dinamit diciptakan untuk menghancurkan gunung-gunung besar. Maksud pertama dari dikembangkannya dinamit adalah untuk pertambangan. Karena ada gunung-gunung yang menyimpan mineral-mineral berharga. Tapi kalau mau pakai cangkul, walaupun sudah di sekolah Alkitab Kalvari kelas 1, kelas 2, tetap lama itu mau kasih habis itu. Kalau siswa-siswi, kalau bilang pakai skop dan cangkul, dong bisa meratakan gunung. Tapi kalau tambang, Om Andre bisa masuk rumah sakit ulang. Tetapi dengan dinamit, boom tak bongkar, boom tak bongkar. Gunung-gunung diratakan dengan dinamit. Kalau beta dengar dulu, pendeta-pendeta Pantai Kosta tua bilang, gunung-gunung pencobaan. Wah sih, gunung-gunung masalah dapat diratakan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Aduh. Jangan hanya terbuai pada khotbah-khotbah. Jangan hanya terbawa perasaan pada pendengaran akan lagu-lagu rohani. Tetapi jalani hidup yang penuh kuasa. Kita kurang bisa membawa kuasa itu, penghayatan kuasa itu bawa ke kehidupan sehari-hari. Allah sumber kuatku. Kalau di ibadah Allah sumber kuatku. Sampai di kantor dari basongsa. Maksud khotbah saya pada pagi ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang ada di dalam kita ini berkuasa dan besar. Haleluya, haleluya. Ambil tindakan. Power, kuasa. Bukan cuma kuasa, bukan cuma meledak. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Kasih juga dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, ini paling sulit ini. Bagaimana saya bisa mengasihi ini dan itu. Karena alasan-alasan yang disodorkan dunia begitu rasional untuk saya tidak mengasihi dia. Setan itu, saudara, kalau ada satu hal yang patut diakui dari setan adalah dia pintar. Dia tidak jadi setan kalau dia bodoh. Dan dia punya cara untuk melemahkan orang percaya supaya tidak merasa kuat, terbenam dalam kelemahan-kelemahan, lalu menutupi itu dengan kalimat-kalimat yang rohani. Ya memang katong masih manusia, masih lemah, sonde sempurna. Dan yang kedua, tentang kasih ini, dia kasih hancur semua hubungan. Coba lihat polanya. Selalu ada alasan untuk kita tidak bercocok dengan siapa. Pasti. Yang paling sial kalau masuk dalam rumah tangga. Selalu ada alasan. Padahal ada sangat banyak alasan kita bisa mengasihi orang lain. Come on. Kasih bisa kurang, kasih orang tua kepada anak. Ini anakku model begini begitu. Tapi kalau kita urutkan dan kita
enggak kok, baik kok. Tapi selalu ada alasan kecil untuk kasih orang tua berkurang pada anak. Anak kepada orang tua le parah le. Dong suka kok dong bapak tuh Lee Min Ho. Oh, tidak tahu Lee Min Ho. Jungkook. Tidak tahu lah. Ini umur ini agak-agak jauh ya. Tom Cruise begitu. Lebih jauh lah. Kita ada cari aktor-aktor tua masuk ingat. Orang tua selalu berharap anaknya seperti apa, anak berharap dan kemudian ketika harapan tidak ketemu dengan kenyataan, kita punya alasan untuk sedikit mengurangi kasih. Hei, waspadai Bapak Ibu, jangan pikir setan itu bekerja dengan cara-cara seperti di film-film yang bodoh itu, tak usah didengar-dengar. Apalagi itu film terbaru itu, ada kesaksian dari orang kerasukan. Kesaksian orang kerasukan bisa bikin penjahat tertangkap dari Hong Kong. Orang Kristen tidak mengaku. Kalau saudara mau nonton itu hanya untuk happy, terserah. Tapi kalau setelah itu kita pikir-pikir, wih boleh juga ya. Nanti kalau ada masalah di rumah tangga lah, kerasukan. Beta ini yang oma di sebelah situ. Beta ada lihat lu selingkuh toh. Suami bilang sonde, Jangan main gila dan beta. Hancurlah keluarga itu gara-gara kerasukan. Sudah tak usah dengar-dengar itu. Tapi roh yang ada di dalam kita ini dimampukan untuk membangkitkan kasih. Haleluya, haleluya. Mau mengasihi saudara-saudara? Karena kasih dalam bahasa asli yang diambil, yang dipakai oleh Paulus adalah agape. Ulang sama-sama saya 2, 3. Agape, kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Kasih yang hanya mengasihi tanpa melihat kelemahan dan kekurangan, dan itulah kasih yang dibangkitkan oleh roh kita sehingga istri yang sudah mulai kurang, suami yang ada kekurangan, anak orang tua, tetangga, jemaat, teman, gembala, hamba Tuhan, siapapun itu, kita bisa tarik napas dan berkata, aku tetap mengasihi dia despite walaupun ada kelemahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh katakan amin. Boleh bilang kiri kanan saudara, aku mengasihimu. Kalau suami istri bisa cipika-cipiki lah di situ. Ada loh saudara, suami istri sudah tegang memati. Tidak ada kemesraan. Di rumahnya, jangan juga lah. Aku sayang kita ini. Amin. Lalu kita protes, tapi kau mengasihi, tapi dia kelakuan begitu, kelakuan begini. Belum selesai, ayat 7 yang dibangkitkan oleh roh kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan cuma power, bukan cuma kekuatan, bukan cuma kasih, tapi juga apa? Ketertiban. Jadi kalau saya dan saudara ini adalah anak-anak Tuhan, diberikan roh dari Tuhan, kita ini diberikan kemampuan untuk menata hidup. Bahasa aslinya sofroneo, sama-sama 2, 3. Sofroneo. Sofroneo itu bisa diterjemahkan juga dengan penguasaan diri, sofronismos, penguasaan diri. Cara untuk mengatur hidup, tertib hidup. Lepaskan kuasa ini saudara. Bangkitkan kuasa ini. Ada begitu banyak orang yang jatuh bangun dalam hidup imannya. Kadang dia tertib, kadang dia kacau balau, lalu berkata ya memang beginilah manusia. Enggak. Ya manusia memang normalnya begini. Tidak. Baca ayat ini.
Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita tidak normal itu kekacauan, tidak normal. Yang normal itu ketertiban. Enggak usah jatuh bangun saudara, bangun terus. Haleluya. Banyak orang kesaksian, saudara-saudara, saya bertobat. Saya dulu selingkuh kiri kanan. Saya dulu hantam ini itu. Saya dulu begini dan begitu. Tetapi ketika saya kecelakaan, hampir mati, baru saya bertobat. Come on. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akui itu, puji Tuhan, kita diberkati. Tapi kalau saya enggak perlu. Perlu cilaka kok. Kesaksian terbaik adalah ketika dia bilang, saya dulu hidup saya begini, tapi saat saya kenal Tuhan, hati saya berpaut kepada Tuhan, hidup saya berubah. Tak perlu tambah-tambah itu kecelakaan. Nah, Yesus sakit parah baru mau bertobat. Come on, rugi amat jadi orang. Itu karena pola pikir yang salah, bahwa yang tertib itu harus diperjuangkan, yang tertib itu harus susah payah kita lakukan. Tidak. Itu natural dalam hidup kita. Alamiah, kok dikasih roh yang seperti itu? Yang mau terima katakan amin. Coba tunduk kepala, saya doa sedikit, doa singkat. Tunduk kepala. Bapa di surga, kami imani roh yang Engkau taruh dalam hidup kami, roh yang membangkitkan kekuatan. Kami imani kami akan hidup dalam kekuatan Allah. Kami imani bahwa roh yang Engkau berikan bagi kami itu membangkitkan kasih. Kami pasti sanggup mengasihi meski orang-orang yang menyakiti kami. Dalam nama Yesus kami imani. Tuhan, kami imani roh yang Engkau taruh dalam hidup kami adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Jadi hidup kami yang belum tertib pasti jadi tertib di dalam Tuhan. Pasti secara alamiah. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu kan. Jangan cuma sampai sini lah. Keluar gereja jadi lupa. Saya berbagi cara pandang ini sudah lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Bahkan ketika saya praktek dulu, praktek jadi pengerja, saya sudah punya pandangan ini. Jadi saya menganggap flow hidup itu ya begitu, memang ada jatuh bangunnya, memang ada ya namanya hidup, tapi saya selalu berpendapat bahwa satu kali nanti secara alamiah, meskipun saya jatuh, saya tidak akan tergeletak, saya akan bangkit lagi ke sini. Ternyata anak dari gembala saya waktu praktek itu tidak senang. Dia tidak suka. Dia itu maunya, kita itu harus berjuang terus sampai Tuhan datang. Kita harus memaksa diri untuk berubah, pokoknya. Beberapa tahun kemudian ketika ketemu dia bilang, oh iya ya, lebih enak ternyata kalau kita hidup seperti ini. Capek. Nah, saya akan sampai pada bagian yang kedua dari khotbah ini. Dengar ini. Jangan mau menderita pada penderitaan yang tidak perlu. Saya ulang. Jangan mau menderita pada penderitaan yang tidak perlu. Mana itu penderitaan yang tidak perlu? Saya mau kuat dalam Tuhan. Bergumul dia, berdoa dia, puasa dia supaya kuat dalam Tuhan. Itu penderitaan yang tidak perlu. Melawan dosa, itu penderitaan yang tidak perlu. Bahkan kalau saya mau lebih lanjut bilang, saya mau bilang, setiap perjuangan yang Anda tambahkan untuk kuat, untuk selamat adalah penghinaan kepada salib Kristus. Ya, untuk apa Yesus datang? Mati di kayu salib. Untuk apa? Satu maksudnya, memulihkan manusia kembali kepada
Seperti apa Allah menciptakannya? Waktu Allah menciptakannya, dia berikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tetapi oleh dosa, kemampuan ini hilang karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Yesus datang, mati di Kalvari supaya saya dan saudara kembali pada posisi ini. Jangan ditambahin lagi. Cukup Yesus itu. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Yesus, jalan bersama Yesus, maka hidupmu akan kuat, penuh kasih dan ketertiban. Yang setuju katakan amin. Loh, beda loh itu saudara. Beda, sangat beda. Saya menemukan pemahaman yang lebih manusiawi untuk hal ini ketika saya sering ke Kalimantan. Di Kalimantan itu kami jalan. Kalau puji Tuhan ada jalan yang sudah aspal masuk ke pedalaman, maka kami naik motor atau mobil, happy. Lalu dengar cerita dari teman di jalan atau hamba-hamba Tuhan yang antar. Stop, habis aspal, kami masuk ke jalan hutan. Itu hanya bisa motor atau mobil 4x4. Lagi di jalan, teman kami, hamba Tuhan yang antar bilang begini, Pak, tadi yang di jalan aspal tadi itu tahun lalu masih begini jalannya. Oke, paham ya? Masih begini jalannya. Jalan lagi, habis jalan itu kita masuk jalan setapak, masuk hutan yang tidak bisa, bahkan motor pun tidak sanggup masuk. Sementara kami jalan, bawa parang, buka jalan, bakar keringat. Tahu mau ambil air di mana? Itu hamba Tuhan lagi omong lagi, Pak, jalan yang tadi yang sudah bisa dilalui motor, itu dulu tahun lalu masih seperti jalan ini. Kita mau kasih tahu saudara, seringkali kita memperlakukan jalan ke sorga adalah jalan yang kita lagi pegang parang dan buka. Ke sorga sih, tapi capek. Jepret. Kita lupa jalan itu sudah aspal oleh Kristus. Pesan ada amin. Kita tinggal jalan. Come on. Kenapa harus capek? Saudara, tinggalkan hari ini, tinggalkan kelelahanmu. Tinggalkan penderitaanmu itu. Dan saya mau bilang, ada saja hamba Tuhan yang melanggengkan penderitaan jemaat supaya jemaat bergantung kepada hamba Tuhan. Itu berprotes. Karena semakin jemaat lemah, semakin dia akan bergantung kepada hamba Tuhan. Saya bicara bukan sebagai gembala, saya guru. Kita harus kembali kepada firman Allah. Tugas hamba Tuhan, pengajar-pengajar firman, membuat jemaat kuat dan mandiri sampai, dengar ini, sampai tidak butuh hamba Tuhan. Iyalah, sampai dia mandiri. Oh, butuh untuk pengajarannya, yes, tapi tidak butuh tagal, ada ini itu, oh harus gembala yang doakan, oh harus ini. Kalau hanya diutus pengerja, kurang kuasa kalau pengerja yang berdoa. Haleluya. Iyalah, harus mandiri kita. Firman Tuhan bilang keselamatan itu sendiri-sendiri, bos. Tidak ada ketika sampai di pintu gerbang sorga, mau masuk, sonde boleh masuk. Malaikat cek dulu, Bapak Gembala di dalam, pendeta KC Waworuntu, coba tanya. Bapak Gembala sudah di dalam tuh, masa beta sonde masuk? Malaikat akan bilang, sendiri-sendiri. Bapak KC Waworuntu bawa dirinya, luju bawa lu pun diri. Mau sampai saudara? Haleluya, kuatlah. Mau sampai pada keselamatan, amin, hiduplah penuh kasih. Mau sampai pada keselamatan, amin, hiduplah dalam ketertiban. Dari mana? Dari dalam dirimu. Roh itu sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tapi kami suka menderita. Oh ya, kalau suka menderita nak lanjut.
2 Timotius pasal 2. Yuk. Terakhir ya. Kami mau menderita kok, tenang aja Bapak. Oh iya, nanti Tuhan kasih itu penderitaan. Kami juga mau berjuang, mau berusaha. Oke. Ini dia. 2 Timotius pasal 2. Ayat 3 mulai. Yang sudah ketemu katakan amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oh ternyata ada penderitaan kita. Tetapi bukan penderitaan remeh-temeh. Karena tidak kuat menghadapi hidup. Karena tidak bisa mengasihi. Karena tidak bisa mengatur diri supaya tertib. Bukan. Tetapi menderita sebagai prajurit. Nah, kalau saya bilang prajurit, itu sujaminan sorga, itu sujaminan keselamatan. Tetapi kemudian mendapat tugas dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Di situ baru kita menderita. Beta bilang di anak-anak sekolah Alkitab, Basong kalau mau melayani Tuhan, jangan anggap tidak bisa habis beras itu sebagai penderitaan. Beta bilang. Habis lauk penderitaan, bukan. Habis lauk, kenapa tidak ternak ayam? Habis beras, kenapa tidak bikin hidroponik? Ini di sekolah Alkitab semua bikin hidroponik. Habis apa-apa, kenapa tidak tanam jagung di belakang? Oh, kami kan menunggu mujizat Tuhan. Oh, begitu. Nanti Tuhan kasih hujan jagung. Puji Tuhan kalau dia butir-butir, kalau dia karung-karung. Dan itu gereja rata memang. Itu bukan penderitaan. Itu Tuhan kasih kau kekuatan untuk melaluinya. Amin Andre? Nah begitu. Harus begitu. Tapi penderitaan itu, waktu kita memberitakan Injil, kita diludahi. Prajurit punya tanggung jawab. Saya keren anak-anak Sumba ini. Kalau setugas di Sumba, dari rumah ke rumah. Bawa Injil Kristus. Puji Tuhan ada yang diterima. Yang beta takut ada yang diterima dan parang juga dong lari salah-salah. Tapi Andre senyum dengan iman. Dia dalam hati mau terima dengan apapun. Dengan tegula kau masuk bos. Dan parang juga kau tangkis begitu. Tapi seorang prajurit Kristus ketika diberikan tanggung jawab pelayanan, dia maju. Prajurit ini kan ada banyak dia punya kerja, banyak dia punya tingkatan. 1, hamba Tuhan. Dia pergi memberitakan Injil. Bisa dilempari dengan batu, bisa dianiaya. Ada yang dibakar. Zaman dulu ada yang digoreng saudara. Disiram dengan ter, dibakar hidup-hidup banyak. Itu penderitaan yang boleh kita tanggung. Terus yang kedua, ya beta kan semuanya bukan hamba Tuhan secara formal. Beta karyawan, pekerja di bank, di kantor, tukang ojek. Tapi Bapak Gembala bilang, terlibat di kepanitiaan mission trip. Mulai korban waktu. Saya yakin bukan cuma waktu. Tiba-tiba ketua panitia, siapa ketua panitia? Tiba-tiba Om Roy berdiri. Ya, janji iman. Aduh, inilah. Menderita enggak? Menderita. Aduh, ini kan mau beli rokok. Beli rokok. Ini kan sebenarnya dana untuk beli untuk hobinya beta ini, tapi mau beli skin Mobile Legend mungkin. Tapi ketua panitia bilang janji iman, ya, itu menderita. Kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang perlu dibantu di desa-desa. Mungkin uang untuk kita pakai makan di restoran. Sudah ada posnya, beta mau makan malam, dinner. Dinner. Candlelight. Di restoran akhirnya rubah, beli lilin di warung kok taruh di meja makan baku harga di situ. Kenapa? Karena uang yang harusnya di restoran ketong sukasi di pembangunan gereja. Berat, itu penderitaan. Itu yang boleh kita tanggung. Haleluya. Saudara mau menderita sebagai prajurit Kristus? Iya, namanya prajurit, disuruh apa jalan. Amin. Ini lagi mikir semua ini. Yang kedua, selesai saya.
5-6 menit ke depan. Ayat 4 coba kita baca. 2 Timotius 2 ayat 4. Sama-sama 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita prajurit-prajurit Tuhan, amin. Iya, kalau ada pengorbanan demi berkenan kepada komandan yaitu Kristus, maju, layani Tuhanmu. Ayat 5, 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dia bangun dirinya, atlet itu. Teman-teman saya yang atlet jam 4, jam 5 sudah bangun, bukan beston. Apa, lari, siang latihan, sore latihan, makan diatur, kasih Indomie, surasa ini Indomie. Siapa yang bisa menolak saudara-saudara Indomie goreng pakai telur ceplok? Sorga. Tapi atlet sesuai dengan aturan olahraga, gak bisa tahan donat lewat darah Yesus. Kita boleh menderita untuk ini ketika kita sementara melatih diri. Ketika kita sementara menertibkan hidup, lalu ada godaan dan kita tidak, itu penderitaan. It's okay untuk membangun diri. Terakhir, saya tidak spesifik saya jelaskan satu-satu ya, tapi ini kan sudah banyak dihotbahkan oleh hamba Tuhan. Ayat 6, 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ketika saya 2019 akhir datang di sekolah Alkitab, saya memandang tanah yang luas itu. Lalu saya bilang, mari kita bikin kebun sayur. Wow, saudara-saudara, itu sayur memang banyak sekali. Sampai siswa-siswi ini mau memama biak ini sayur. Hampir mengembek karena banyaknya itu sayur. Saya tahu ada banyak jemaat juga yang ambil. Tapi setelah beberapa tahun ditanami, keringlah sudah itu kesuburan tanah. Tapi saya motivasi, ayo tetap harus beli bibit sayur, tanam. Datang laporan, ketong su tanam kangkung dia keluar kurus kering. Di situ saya paham petani itu, karena kami nggak mau pakai pupuk, itu persoalannya. So pakai ini humus, so pakai ini pupuk bokasi. Memang so habis, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Tahun ini ada hidroponik, alhamdulillah. Tapi satu hal yang saya harus petik dari sini saudara, untuk menghasilkan sesuatu butuh perjuangan. Petani bekerja keras. Demikian juga dengan kita, kalau kita punya visi untuk sesuatu, memang butuh perjuangan, itu penderitaan kita. Jadi kalau saya simpulkan satu, penderitaan sebagai prajurit yang mau melayani sesuai perintah komandan. 2, olahragawan yang mau membangun diri, kita mau jadi lebih baik. 3, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hasil di depan, maka harus ada perjuangan dari sekarang seperti petani. Kalau itu konteksnya, menderitalah. Silakan menderita. Tapi kalau penderitaannya suami dan istri, mertua, apalah, bagaimana mau hidup, bagaimana, Tuhan beri kita kekuatan saudara, amin, di dalam roh kita, tinggal menjalaninya dengan iman. Saya berdoa dan berharap semoga bisa membuka wawasan. Dan saya berdoa semoga bisa mengubah hidup. Karena sebagai kesaksian saya menjalani prinsip-prinsip ini dan enggak tahu ke depan. Tapi saya punya iman ke depan akan baik-baik saja. Tapi stres jarang saudara. Happy banyak. Bukankah jadi orang Kristen itu harus banyak berbahagianya, bukan stresnya.
Amin. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat berbahagia, hindari stres. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.